Halo Sobat Operasi. Di tengah gencarnya proses penyelidikan terhadap dua orang insinyur asal Indonesia yang dituduh mencuri data penting terkait program jet tempur KF-21 Boromai. Namun meski diterpa kabar yang tidak sedap tersebut, nyatanya tidak membuat program jet tempur KF-21 Boromai tertunda. Tepat pada tanggal 14 Maret tahun 2024, jet tempur KF-21 Boromai dilaporkan berhasil melakukan uji coba tahap pengisian bahan bakar di udara untuk pertama kalinya. Uji coba ini melibatkan prototipe KF-21 nomor 5 yang lepas landas dari lapangan terbang pelatihan ketiga di Sachel, Provinsi Gyeongsang Selatan. Perlu diketahui bahwa prototipe KF-21 Boromai nomor 5 sendiri merupakan prototipe yang diperuntukkan untuk Indonesia. Selama tahap pengujian, pesawat tanker Airbus KC-330 Angkatan Udara Republik Korea telah berhasil menghubungkan batang pengisian bahan bakar ke KF-21 dengan teknik BU untuk menyalurkan bahan bakar di tengah penerbangan. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menilai dampak turbulensi selama pengisian bahan bakar di udara pada KF-21 Boromai, serta memastikan bahwa prosedur untuk menghubungkan dan memutuskan dengan pesawat tanker dapat berjalan tanpa insiden apapun. Melansir dari laman Bulgarian Military pada 19 Maret tahun 2024, membeberkan mengenai uji coba pengisian bahan bakar KF-21 Boromai di udara. Rekaman yang telah tayang menunjukkan bahwa pesawat tanker KC-330 berhasil mengisi bahan bakar KF-21 Boromai di tengah penerbangan. Beber laman itu. Menurut Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA, keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan radius operasional KF-21 secara signifikan sekitar 50%, sehingga meningkatkan daya tahan dan kapasitas muatannya. DAPA menambahkan, tes lebih lanjut terhadap kemampuan pengisian bahan bakar udara KF-21 di berbagai ketinggian dan kecepatan telah direncanakan, dengan sekitar 60 kali uji coba hingga Maret tahun 2025. Namun di tengah kebahagiaan atas keberhasilan uji coba pengisian bahan bakar di udara oleh prototipe KF-21 nomor 5, yang diketahui merupakan prototipe untuk Indonesia, dinilai sebagai kode dari Corsair untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa jet tempur yang diinginkannya sudah melewati uji coba pengisian bahan bakar di udara. Jadi mereka berharap Indonesia juga harus menunjukkan keseriusannya terkait program pengembangan KF-21 dengan cara segera melunasi tunggakan pembayaran bagian Indonesia yang masih belum dilunasi. Sebagai informasi terkait biaya dalam program KF-21 Boromai, Indonesia dilaporkan hanya menanggung sekitar 20% biaya proyek KF-21 dengan hanya membayar 1,6 triliun won. Sementara itu dari pembayaran 1,6 triliun won tersebut, Indonesia dilaporkan masih ada sisa tunggakan pembayaran 1 triliun won atau 11,7 triliun rupiah. Korsel sendiri diketahui telah mengultimatum Indonesia terkait tunggakan program KF-21 hingga tahun 2026. Atas ultimatum tersebut, Indonesia menanggapi dengan mengajukan usulan negosiasi pembayaran utang pengembangan KF-21 hingga tahun 2034 atau mundur 8 tahun. Namun jika Korsel ingin Indonesia segera melunasi tunggakan hingga tahun 2026, Indonesia dilaporkan memberikan syarat untuk Korsel bahwa 48 jet tempur KF-21 Boromai harus diproduksi di PT Dirgantara Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya jika 48 jet tempur KF-21 semuanya dibuat di Korea Selatan, Indonesia menilai bahwa mereka tidak akan dapat teknologi apapun terkait pengembangan KF-21. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian sebagai pengamat militer abal-abal mengenai berita ini?
Silahkan cocok bacot kalian di kolom komentar di bawah.